Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Al-Qadri dengan NIM 223130197 akan menjelaskan tentang teladan Rasulullah dan karir bisnisnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, perjalanan bisnis Rasulullah. Yang kedua, perjalanan dagang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, perilaku bisnis Rasulullah. Dan yang keempat, etika wirausaha Islam. Yang pertama, perjalanan bisnis Rasulullah. Sejarah panjang dalam hidup Muhammad SAW sebagai seorang pebisnis dalam sektor perdagangan memberikan suri teladan bagi umat manusia secara umum. Julukan Al-Amin yang disandang beliau merupakan bukti bahwa Muhammad orang yang sudah diakui kredibilitasnya di masyarakat Islam sebagai sosok yang luar biasa. Muhammad memang pribadi yang kompleks. Selain predikatnya sebagai orang jujur, beliau peroleh, ia juga sebagai seorang nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW adalah sosok pengusaha sukses dan kaya. Di antara informasi tentang kekayaan beliau sebelum kenabian adalah jumlah mahar yang diberikan pada menikahi Khadijah binti Huwailid. Konon, beliau menyerahkan 20 ekor unta muda sebagai mahar. Dalam riwayat lain, ditambah 12 ukiah atau onmas. Suatu jumlah yang sangat besar jika dikonversi ke mata uang kita saat ini. Dengan demikian, Muhammad SAW telah memiliki kekayaan yang cukup besar ketika beliau menikahi Khadijah. Dan kekayaan itu kian bertambah setelah menikah. Karena hartanya digabung dengan harta Khadijah dan terus dikembangkan melalui bisnis atau perdagangan. Dengan kata lain, beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern, yaitu kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Yang kedua, pelayanan yang unggul atau service excellence, efisiensi, persaingan yang sehat dan kompetitif. Yang ketiga, kejujuran atau transparansi. Dalam menjalankan bisnis, Muhammad SAW selalu melaksanakan kejujuran. Yang kedua, perjalanan dagang Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW masa mudanya berjulukan Al-Amin karena memiliki kredibilitas tinggi. Dalam dunia entrepreneur, kepercayaan adalah modal yang paling besar. Unsur kejujuran dan percayaan atau trust menjiwai praktik dagangnya. Keterampilan dan akhlak berbisnis menjadi dua hal yang berjalan secara simultan. Nabi Muhammad SAW benar-benar mengusung spirit bisnis yang benar-benar bersih, beretiket, dan berprospek cerah. Beliau tidak sekedar mengucapkan, tetapi mencontohkan hingga berhasil menjadi pembisnis sukses pada zamannya. 12 tahun usia Muhammad ketika pertama kali mendapat pengalaman istimewa dalam berpetualang. Sejak itulah Muhammad melakukan semacam magang atau internship yang berguna kelak ketika beliau mengelola bisnis sendiri. Saat itu, dia mengikuti pamannya pergi berdagang ke Syria. Betapa rajinnya Muhammad waktu itu. Pamannya lebih sering mengajak Muhammad berdagang keluar daerah dibanding mengajak anaknya, Abu Talib. Bukan karena tidak sayang, melainkan karena efektif dan tidak efektif dalam perjalanan. Pengalaman-pengalaman yang dialaminya menjadikan Muhammad sebagai pribadi yang mandiri, pantang menyerah, kuat, yang selalu siap mengambil keputusan pada saat-saat sulit. Saat paman bangkrut, Muhammad tidak lantas larut dalam kepedihan. Sebaliknya, dengan sigap, ia segera mengambil keputusan.
mencari alternatif atas kebangkrutan sang paman, hingga ia menemukan solusi untuk perdagangan keliling sendiri. Berbekal pengalaman dan keterampilannya dalam berdagang, Muhammad mulai menawarkan jasa menjualkan barang dagangan para saudagar kaya Mekah. Muhammad sudah mahir berdagang dengan model seperti ini, karena sejak kecil ia sudah terbiasa menjual barang dagangan di sekitar Ka'bah pada musim haji. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat modal dasar bagi perkembangan jiwa entrepreneurship Muhammad. Hikmah dan filosofi yang bisa diambil menurut penulis adalah bahwa modal utama Muhammad yaitu kepercayaan. Muhammad berdagang dengan menonjolkan karakteristik yang unik, yakni akhlakul harimah. Ada banyak nilai-nilai yang dapat dipetik dari perilaku bisnis Rasul yang mengikat, yaitu kejujuran, kepercayaan, spirit, bisnis yang benar-benar bersih, beretiket, dan berperspektif cerah, rajin, mandiri, pantang menyerah, kuat yang selalu siap mengambil keputusan pada saat-saat sulit, dan memiliki pribadi yang egaliter. Kesempatan Muhammad untuk memasuki dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah maupun dengan profit sharing, didapat karena kentalnya nilai-nilai yang terkandung dalam akhlak beliau. Karena kepiawaiannya dalam skill berdagang dan sifatnya yang egaliter, sehingga mudah masuk di semua golongan. Yang ketiga, perilaku bisnis Rasulullah. Kehalalan bisnis dan rezeki yang kita peroleh merupakan hal besar dan sangat penting karena akan membawa dampak yang sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, perusahaan, lembaga-lembaga negara, maupun terhadap kehidupan sosial masyarakat. Itu sebabnya ikhtiar memperoleh rezeki halal adalah wajib, baik halal dari segi objek, transaksi, dan cara memperolehnya. Salah satu usaha bisnis dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan syariat Allah, yakni steril dari unsur riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Perjudian dan minuman keras. Quran Surat Al-Baqarah 219 dan 590. Tindak korupsi dan kolusi. Quran Surat 83 ayat 1 sampai 5. Pencurian. Quran surat 5 ayat 38 dan lain-lain. Islam hanya mencantumkan hal-hal yang dilarang, itu pun dalam bentuk nilai-nilai, dan beberapa kegiatan ekonomi yang terjadi pada masa Muhammad dan termasuk dalam hadis diantaranya kegiatan perdagangan, pertanian atau perkebunan, dan peternakan atau menggembala. Yang keempat, etika wirausaha Islam. Dari paparan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berwirausaha, dapat banyak sekali contoh dan teladan yang seharusnya diterapkan dalam dunia perekonomian dan bisnis di masa sekarang. Para wirausahawan selayaknya mempelajari petunjuk-petunjuk yang sangat gamblang, sehingga dapat dipergunakan dalam menjalankan usahanya secara bersih dan bermartabat seperti dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kerap memotivasi para sahabat untuk berwirausaha dan mandiri. Tidak ada yang lebih baik dari apa yang dimakan seseorang kecuali memakan makanan dari hasil keringatnya. Riwayat hadis Bukhari. Beberapa sahabat yang berwirausaha dan meneladani pola entrepreneur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga meraih kesuksesan dalam usahanya, antara lain yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, memiliki usaha dagang pakaian. Yang kedua ada Umar bin Khattab, pemimpin kaum beriman, sang penakluk Kekaisaran Persia dan Bizantium,
memiliki usaha dagang jagung. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, memiliki usaha dagang bahan pakaian. Yang keempat ada Imam Abu Hanifah, memiliki usaha dagang bahan pakaian. Sangat banyak teladan etika berwirausaha yang diajarkan Rasulullah SAW. Di bawah ini diambil dari tulisan Badruddin dalam buku Etika Berbisnis. Pertama, kejujuran dalam berbisnis tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang, karena akan menghilangkan keberkahan. Dalam tataran ini, Rasulullah bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya. Hadis riwayat Al-Khuswani. Yang kedua ada pencatatan utang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-meminjam. Al-Quran mengajarkan pencatatan utang piutang yang berguna untuk mengingatkan salah satu pihak mungkin suatu waktu lupa dan hilap. Baiklah, ini kesimpulannya. Berdasarkan penelusuran sejarah yang dilakukan penulis, maka dapat ditemukan bahwa etika bisnis yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersikap jujur, amanah, dan dapat menimbang, menjauhi haram, tidak menimbun barang, tidak melakukan al-hab atau tadlis, dan saling menguntungkan atau mutual benefit principle antara lain penjual dan pembeli. Pola bisnis yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW ini tentu perlu diadaptasi oleh para pebisnis di masa kini, yang terkadang mudah keluar dari etika-etika seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, etika bisnis merupakan pengalaman panjang beliau. Sebelum diutus menjadi rasul, beliau sudah menjalankan banyak kegiatan dagang. Kejujuran beliau menjadi salah satu kunci sukses keberhasilannya sebagai seorang pebisnis profesional yang diakui oleh masyarakat Arab pada masa itu. Mengenai bisnis atau berdagang, Nabi Muhammad tidak pernah menjelek-jelekkan dagangan milik orang lain. Justru beliau selalu membantu mempromosikan pedagang lain jika barang dagangan miliknya tidak tersedia. Hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti ini akan menghasilkan sebuah iklim persaingan yang sehat. Karena antara penjual yang satu dan yang lain tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya minta maaf bila ada kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.